Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penentuan kadar vitamin C yang beranggotakan kelompok yaitu Nova Anggraini, Rihadatul Aisy, Sinta Eka Putri, dan Riko Megatifami. Nah, ini adalah foto tim dari kelompok 5. Baiklah, tujuan dari praktikum ini yang pertama itu standar kompetensinya. Mahasiswa dapat menentukan kadar vitamin C dari berbagai jenis bahan makanan atau buah-buahan. Dan kompetensi dasarnya yaitu yang pertama membuat reagen untuk penentuan kadar vitamin C, yang kedua menggunakan alat titrasi untuk penentuan kadar vitamin C, yang ketiga mengumpulkan, menganalisis data dan menuliskan kesimpulan, serta yang keempat yaitu mengomunikasikan hasil percobaan dari praktikum tersebut. Selanjutnya yaitu teori dasar. Teori dasarnya itu vitamin dapat digolongkan atas kelarutannya, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak atau minyak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air bila dikonsumsi berlebihan akan dibuang keluar tubuh bersama dengan urin dan keringat. Penentuan kadar vitamin C dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan titrasi dan spektrofotometri. Vitamin C sangat mudah teroksidasi, sehingga vitamin ini mudah rusak. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada percobaan yaitu pertama elemenyer, pipet takar, labu ukur, corong kaca, burat, botol semprot, timbangan analitik, lumpang, kertas saring, dan kapas. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan yaitu pertama sampel buah, yang selanjutnya larutan kanji, larutan yodium 0,01 N, dan aquades. Prosedur kerjanya yang pertama bahan dihancurkan hingga berbentuk slurry. Selanjutnya slurry tersebut ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diencerkan sampai hingga tanda batas. Hasil enceran disaring dengan kapas dan dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambah dengan 10 ml nitrat dan larutan kanji 1%. Selanjutnya dititrasi dengan yodium 0,01 N. Didapat hasil pengamatannya yang pertama pada lemon dengan gram 10 gram didapat volume I2 yang terpakai itu pertama 0,49 mili, yang kedua terpakai 0,51 mili dengan rata-rata volume I2 yang terpakai yaitu 0,50 mili. Dan pada vitamin C pada CP dengan gram CP 0,1 gram, volume I2 yang terpakai yang pertama yaitu 2,15 mili dan yang kedua yang terpakai 2,50 mili dengan rata-rata I2 volume I2 yang terpakai yaitu 2,3 mili. Setelah itu dilakukan perhitungan dengan rumus A sama dengan mili iod 0,01 N dikali 0,88 dikali pengenceran per gram sampel. Pada larutan vitamin C lemon itu 0,50 mili dikali 0,88 kali 10 per 10 gram dan didapat hasilnya 0,44 mg. Pada larutan CP yaitu 2,30 mili kali 0,88 kali 100 per 0,1 gram dan dapat hasilnya 2,024 mg. Baiklah, saya Sinta Eka Putri akan menjelaskan tentang pembahasan penentuan kadar vitamin C. Pada percobaan kali ini yaitu tentang penentuan kadar vitamin C yang menggunakan dua sampel yaitu lemon dan vitamin C dengan merek dagang CP sebagai pembanding. Penentuan kadar vitamin C menggunakan metode iodimetri. Vitamin C merupakan vitamin yang penting untuk tubuh manusia. Vitamin C mempunyai sifat antioksidan yang dapat melindungi molekul-molekul yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Struktur vitamin C atau asam askorbat dapat terlihat pada PPT. Pada percobaan ini digunakan metode iodimetri. Iodimetri atau sering dibilang titrasi tidak langsung adalah metode titrasi atau volumetri yang pada penentuan atau penetapannya berdasarkan pada jumlah I2 yang bereaksi pada sampel atau terbentuk dari hasil reaksi antara sampel dengan iodida. Iodimetri termasuk titrasi redoks dengan I2 sebagai titran. Seperti dalam reaksi redoks umumnya harus ada oksidator dan reduktor. Sebab
Bila suatu unsur bertambah bilangan oksidasinya, maka harus ada suatu unsur yang berkurang atau turun biloksnya. Pada percobaan ini, sampel dioksidasi oleh I2 sehingga I2 tereduksi menjadi ion iodida. Dengan kata lain, I2 bertindak sebagai oksidator. Kanji 1% digunakan sebagai indikator. Kanji digunakan di awal penitran. Penambahan indikator di awal karena kanji tidak akan mengabsorpsi I2 dalam larutan. Titik akhir pada percobaan ini ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi warna biru kehitaman. Pada sampel yang pertama, yaitu sampel lemon digunakan sebanyak 10 gram dan dititrasi secara duplo menggunakan I2 sehingga volume rata-rata I2 terpakai yaitu 0,5 mili. Kadar vitamin yang didapat pada sampel lemon yaitu 0,44 mg. Pada sampel yang kedua yaitu CP, volume rata-rata larutan I2 yang terpakai yaitu 2,3 mili dengan berat sampel 0,1 gram sehingga didapat kandungan vitamin C pada CP yaitu 2,024 mg. Reaksi vitamin C dengan I2 terdapat pada PPT. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Anggraini akan menjelaskan bagian kesimpulan, jawaban pertanyaan, dan dokumentasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan ada dua, yaitu kadar vitamin C pada lemon sebesar 0,44 mg per gram. Kemudian yang kedua, kadar vitamin C pada CP yaitu 2,024 mg per gram. Selanjutnya, bagian jawaban pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan penambahan larutan kanji pada praktikum? Larutan kanji digunakan sebagai indikator untuk penanda titik akhir pada titrasi yang ditandai dengan perubahan warna. Kemudian yang kedua, apa guna larutan yodium pada percobaan? Larutan yodium pada percobaan digunakan sebagai titran. Analit akan dioksidasi oleh larutan yodium, dengan kata lain yodium bersifat sebagai reduktor. Kemudian yang ketiga, apakah larutan yodium dapat diganti dengan zat lain? Jelaskan. Larutan yodium dapat diganti dengan natrium tiosulfat dengan indikator yang digunakan adalah larutan amilum. Tetapi amilum dimasukkan ketika mencapai titik akhir. Kemudian yang keempat, bagaimana tingkat ketelitian penentuan kadar vitamin C secara titrasi dan spektrofotometri? Jelaskan. Tingkat ketelitian lebih baik dengan menggunakan spektrofotometri karena menghasilkan nilai yang kuantitatif yang akurat, sedangkan dengan titrasi memiliki ketidaksamaan yang rendah karena vitamin C dapat dipengaruhi oleh zat lain. Yang terakhir saya akan menjelaskan dokumentasi seperti yang terlihat pada gambar. Gambar yang pertama yaitu CP yang diencerkan, kemudian gambar yang kedua yaitu CP yang telah dititrasi, kemudian gambar yang ketiga lemon yang diencerkan, gambar yang keempat adalah lemon yang telah dititrasi, dan gambar yang terakhir adalah CP yang telah dititrasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.